Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Tiara Lestari, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 857484133. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia di SD dengan menanggapi mosi dari tutor saya. Dengan mosi, perkembangan teknologi lebih banyak memunculkan dampak negatif bagi peserta didik jenjang sekolah dasar. Menyikapi pernyataan bahwa perkembangan teknologi lebih banyak memunculkan dampak negatif bagi peserta didik di jenjang sekolah dasar, berikut adalah beberapa respon kontra yang dapat saya pertimbangkan. Yang pertama, yaitu dengan teknologi memiliki akses informasi yang luas. Teknologi memberikan akses terhadap sumber daya pendidikan, seperti buku digital dan aplikasi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran secara lebih baik dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Penggunaan permainan edukatif dan aplikasi pembelajaran dapat menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, yang pada dasarnya dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu keterampilan teknologi yang dibutuhkan. Nah, pada era digital, memiliki keterampilan teknologi menjadi semakin penting. Pengenalan peserta didik di jenjang sekolah dasar pada teknologi dapat membantu mereka lebih siap menghadapi tuntutan dunia yang modern. Yang keempat, yaitu inovasi dalam metode pembelajaran. Penggunaan teknologi memungkinkan inovasi dalam metode pembelajaran seperti penggunaan permainan edukatif, video pembelajaran, dan aplikasi interaktif yang dapat meningkatkan minat belajar anak-anak. Yang kelima, yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Berinteraksi dengan teknologi dapat membangun keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan analisis pada peserta didik. Yang keenam, yaitu persiapan untuk tantangan pada masa depan. Dengan memahami dan menggunakan teknologi, peserta didik dapat lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan, termasuk di dunia pekerjaan yang semakin didominasi oleh teknologi. Yang terakhir, memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Teknologi memungkinkan peserta didik untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama peserta didik, guru, dan ahli pendidikan, dan untuk memperluas jangkauan interaksi pendidikan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era saat ini menyebabkan dampak baik atau positif bagi keduanya, yaitu di mana pembelajaran mampu dipadu-padankan dengan teknologi, sehingga mulai banyak sekali media-media pembelajaran yang menggunakan teknologi. Dengan banyaknya hal itu, sehingga ada yang namanya dengan istilah teknologi pembelajaran. Teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran merupakan dua hal yang berkaitan erat untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang etis. Juga memfasilitasi keberlangsungan proses belajar mengajar ke arah yang lebih maju dengan memanfaatkan penciptaan, penggunaan teknologi, dan sumber daya yang tepat. Teknologi pendidikan membawa pengaruh baik pada kegiatan belajar mengajar ke arah yang lebih maju lagi di semua tingkatan, baik itu dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi sekalipun. Teknologi membawa para peserta didik pada pengalaman belajar yang tidak mereka rasakan secara langsung, sehingga membuat mereka merasa memiliki pengalaman dan fenomena baru. Nah, dengan mencampurkan antara teknologi dan tugas para pendidik, secara tidak langsung membuat peserta didik memiliki proses belajar yang maju, di mana hal itu mungkin tidak mereka dapatkan beberapa tahun yang lalu. Dengan hal ini, diharapkan bisa melihat bagaimana perkembangan pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan di Indonesia, sehingga kita ke depannya mampu untuk merubah dan juga lebih memajukan pendidikan di Indonesia. Di zaman serba digital ini juga, anak dengan mudahnya menggunakan media digital. Zaman digital yang bukan hanya memiliki dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif, yang menjadi tugas sendiri bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat dewasa dalam membimbing dan memantau
apa yang anak-anak lakukan dengan media digitalnya tersebut. Sehingga anak mampu memanfaatkan media digitalnya sebaik mungkin dan memanfaatkan manfaat yang baik untuk dirinya dan hidupnya. Nah, contohnya di sekolah saya. Di sekolah saya sudah menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Khususnya untuk anak kelas tinggi, yaitu seperti kelas 4, 5, 6, diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler TIK. Nah, di samping itu, pada KBM, pada kegiatan KBM pun kita sebagai guru-guru atau pendidik sudah menggunakan media pembelajaran atau video pembelajaran berbasis digital. Dalam respon kontra terhadap pernyataan tersebut, perlu diakui bahwa teknologi, jika dikelola dengan bijak dan terarah, dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi peserta didik di jenjang sekolah dasar. Pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan dengan pemahaman mendalam terhadap dampaknya dan disertai dengan pendekatan yang seimbang demi kepentingan perkembangan holistik peserta didik. Sekian pendapat dari saya untuk menyikapi emosi yang tutor saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.